Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa melanjutkan kembali pelajaran matematika. Mohon maaf kemarin agak terganggu pelajaran matematikanya dan saya baru bisa mengirimkan konten karena ya ketersediaan perangkat. Tapi nggak apa-apa, insyaallah sekarang kita lanjutkan. Oke teman-teman, pembahasan kita sampai pada bab perbandingan. Sebagian kelas ada yang sudah saya berikan pendahuluan, tetapi ada sebagian kelas yang masih belum, jadi nggak apa-apa, saya ulangi kembali. Ya, mulai kita bab perbandingan dari awal. Oke, sekarang eh, kita pakai blackboard ya, nggak pakai whiteboard, biar terasa zaman perubahannya mas kayak terasa gitu. Soalnya ketika saya dulu masih SMP itu kan pakainya pakai kapur putih dan papan hitam. Nah, sekarang juga ternyata gak ada. Sorry. Ini gimana ini? Oh iya ya. Ya, oke. Coba kita hapus dulu. Agak nervous teman-teman ya. Pertama kali ini pakai seperti ini. Kita coba aja. Bismillah. Sebentar. Oke, sip. Oke, sekarang kita bahas mengenai perbandingan. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan perbandingan? Perbandingan itu sederhananya adalah membandingkan suatu objek, ya, dua objek atau lebih yang memang kita bandingkan. Oke, biar lebih jelas, coba kita lihat contoh. Apa ya contohnya ya? Misalnya ada si Otong, ya, hadirin ya teman-teman. Misal si Otong punya kandang. Oke, kita gambar nih kandang si Otong. Nah, ceritanya si Otong itu punya domba. Oke, kita di sini ya. Ini domba si Otong. Nah, kemudian ini jumlahnya berapa ya? 20 misal. Nah, kemudian di kandang si Otong juga ada kambing, hadirin. Nah, seperti ini kambing berapa jumlahnya? Misalnya 30. Oke. Kalau ditanya berapa perbandingan jumlah domba ya dan kambing di kandang si Otong, berapa? Gimana jawabnya? Kalau ditanya jumlah perbandingannya, ya 20 berbanding berapa? 30. Atau boleh ditulis dalam bentuk pecahan 20 per 30. Udah gitu doang. Nah, tapi apakah ini yang dimaksud atau yang ditanyakan dalam perbandingan? Oke, enggak teman-teman. Ini namanya adalah perbandingan. Sebentar, ini agak susah. Gimana ya? Ini adalah perbandingan sesungguhnya. Perbandingan sesungguhnya. Ya. Oke, ini perbandingan sebenarnya itu adalah 20 dan berbanding 30. Tetapi yang dimaksud dan dicari itu adalah perbandingan paling sederhana ya dari jumlah 20 dan 30. Oke, gimana caranya mencari perbandingan yang paling sederhana? Oke, kembali lagi ini ke konsep pecahan, hadirin. Konsep pecahan adalah bagaimana menyederhanakan pecahan. Misal ya, kalau saya punya berapa? 20 per 30. Gimana cara menyederhanakannya? Gampang teman-teman. Ini pecahan akan tetap senilai ketika kita perlakukan sama yang atas nih ya dengan yang bawah. Kalau yang atas dikali X, yang bawah juga harus dikali X. Pokoknya selama memperlakukannya sama antara yang bawah dan atas itu akan tetap sama dengan. Oke, intinya bagi untuk mencari pecahan yang sederhana itu bagi kedua bilangan ini dengan pembagi yang sama. Oke, misal saya bagi dengan 10 ya teman-teman. Saya bagi dengan 10. Gampang, ini hajar. Jadi 2 per 3
selesai. Ini adalah perbandingan domba dan kambing milik si Otong. Udah, gampang, gitu doang. Emang gitu doang perbandingan. Ya, easy teman-teman. Easy ya. Oke. Sebentar. Emang kayak gini doang perbandingan? Iyalah, emang kayak gini doang. Matematika itu simple teman-teman ya, simple. Oke, tapi sebentar. Oke, saya terangkan dulu di sini deh. Sebentar, lihat. Nah, teman-teman, ketika saya bagi 20 berbanding 30 itu saya perkecilkan pecahannya dengan 10. Nah, nilai 10 ini dalam perbandingan saya sebut dengan satuan pembanding. Satuan apa? Pembanding. Ya, jadi nilai 10 ini adalah satuan pembanding. Nah, 20 dan 30 itu dibagi dengan satuan pembanding sehingga menghasilkan pecahan yang paling sederhana. Oke, itu aja sih perbandingan itu. Cukup sampai di sini materinya. Udah selesai? Oh, tunggu dulu, latihan dulu, Bro. Oke, lihat. Kita hapus dulu ya. Hapus jangan. Jangan, kita geser aja dulu, takutnya nanti dibutuhkan. Baik. Latihan ya, kita lihat latihan. Misal. Tinggi Ali, saya tulis saja di sini. Tinggi Ali, maaf ini tulisannya aduh agak susah nih. Misal 135 cm. Sedangkan Budi ya, Budi itu tingginya misal 180 cm. Kalau ditanya berapa perbandingan tinggi Ali dan tinggi Budi, ya wes, perbandingannya gampang banget. 135 berbanding 180. Udah, gitu doang. Oh, oke, jangan lupa teman-teman. Ini adalah perbandingan apa? Perbandingan nilai sesungguhnya. Tetapi yang dimaksud bukan ini. Artinya kita harus perkecil atau sederhanakan nilai ini. Kalau saya tulis dalam bentuk pecahan 135 berbanding 180. Oke, supaya lebih sederhana saya bagi berapa? Bagi berapa teman-teman? Oke, berapa ya? Sebetulnya ini dibagi 45 bisa. Tetapi kalau antum merasa wah pusing pakai bagi 45, misal kita pelan-pelan aja ya. 135 dibagi berapa? Misal 5 ya. Oke. Berapa? 27. Bisa 27. Oke, kita bagi dengan 5 semuanya. Ya, yang atas dan yang bawah. Oke. 27 180 dibagi 5 berapa? 180 dibagi 5 berapa? Oke, 36. Oke. Nah, masih bisa diperkecil lagi? Bisa gak? Bisa dong. Pakai apa? Kita bagi 9 ya, bagi 9. Ini juga bagi 9. Oke, 27 dibagi 9 berapa? 3, gampang. 36 dibagi 9 berapa? Ini hajar 3, ini hajar kan 4. Ya, jadi dapatnya perbandingannya 3 berbanding 4. Udah selesai. Gampang ya. Gampang banget teman-teman. Waduh. Nah, tapi jangan lupa ya. Satuan pembandingnya berapa? Tadi kan dibagi pertama mula-mula dibagi 5 ya. Kemudian dibagi dengan 9. Berarti ini dikali ini, berarti satuan pembandingnya berapa? 5 kali 9 45. Oke, apa sih di mana nanti kegunaan satuan pembanding ini nanti kita lihat di contoh selanjutnya. Tetapi yang harus tahu, antum tahu satuan pembandingnya ini adalah 5 kali 9 karena kita membagi bilangan tadi dengan 5 pertama dan juga membagi bilangan pecahan ini dengan 9. Nah, jadi dapatnya perbandingannya 3 berbanding 4 atau saya tulis dengan kayak gini, 3 berbanding 4. Ya, 3 untuk siapa? Ali, 4 untuk siapa? Budi. Bukan Otong, hadirin ya. Oke, jelas ya. Gampang banget. Matematika emang terbaik, termudah deh. Antum pakai rekaman atau? Ya. Oke, ini mohon maaf di belakang saya
Ada Pak Heri. Oke, lanjut. Contoh lagi, contoh. Misal saya tulis saja ya, tulis saja. eh Perbandingan panjang dan lebar. Perbandingan panjang dan lebar. Oke, persegi panjang. Oke, saya tulis saja gini ya. Susah nulisnya hadirin. Nah, adalah misalkan 4 berbanding 3 ya. Panjang berbanding lebarnya adalah 4 berbanding 3. Nah, jika katanya kelilingnya itu sama dengan 40 berapa ya? Oke, jangan 40. Misal ininya 70. Kelilingnya 70. Nah, kalau ditanya berapa panjang, ditanya berapa panjang ya, lebar dan luas persegi tersebut. Gimana ngerjainnya? Oke, teman-teman skip dulu ya. Videonya di skip dulu, coba antum kerjakan dulu sendiri. Nah, baru setelah itu lihat penjelasannya. Oke, gini, gampang banget. Sama aja konsepnya dengan yang tadi. Nah, ceritanya kita kan punya persegi panjang nih. Nih. Oke. Ini kan panjang, ini lebar. Nah, ya, ini panjang, ini lebarnya. Katanya perbandingan panjang dengan lebar itu berapa ini? Yang ini berapa? 3. Di sini saya tulis 4 maksudnya, panjangnya 4 ya. 4 berbanding 3. Nah, sekarang pertanyaannya, 4 ini adalah apakah panjang sesungguhnya dari sini ke sini? Oh, bukan, teman-teman, ya. Ini perbandingan sederhana. Jadi bukan panjang sesungguhnya. Terus gimana dong supaya cara saya mengetahui panjang yang sesungguhnya? Oke, lihat contoh yang tadi. Ya. Tadi kan contoh itu 20 per 30 atau banding 30. Dapat perbandingannya berapa? Dibagi 10, ini hajar-hajar sama dengan 2 banding 3 kan? Nah, dari mana dapat 2 banding 3? Kita punya satuan pembanding. Satuan pembandingnya berapa? Tadi 10 kan? Oke, berarti satuan pembandingnya ini adalah 10. Kalau saya hapus nih ini ya. Saya punya perbandingan 2 per 3. Terus kalau saya tanya berapa perbandingan sesungguhnya berapa? Gimana cara mencarinya? Gampang. Kalau kita tahu ada satuan pembandingnya ini 10, oh berarti gampang. Ya, mencari yang sesungguhnya itu tinggal 2 kali 10 dapat 20 dan 10 kali 3 dapat 30 ya. Asal diketahui ini gampang aja. Nah, permasalahannya di sini itu adalah kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu berapa ininya, berapa panjangnya. Tahu nggak berapa satuan pembandingnya? Kalau sudah diketahui kan gampang, tinggal kali aja dengan satuan pembandingnya. Tapi kita nggak tahu kan. Nah, kita misalkan aja ya, karena kita nggak ketahui, misalkan X saja. Oke, satuan pembandingnya X berarti ya ini kan gini, 4 banding 3. Satuan pembandingnya X. Berarti panjang atau lebar sesungguhnya ini 4 kali X. 4X, ini juga berapa? 3X. Oke. Lanjut di sini. Ini panjang sesungguhnya itu adalah 4X ya. Ini lebar sesungguhnya 3X. Nah, katanya kita coba skip dulu sebentar. Katanya teman-teman, kelilingnya itu adalah 70. Gimana? Nyari keliling gimana? Oke, gampang ya. Ini mana SD? Keliling itu kan panjang tambah lebar, panjang tambah panjang tambah lebar lagi. Berarti panjangnya apa nih? Panjangnya 4X, ya gak? Ditambah berapa lebarnya?
3x. Coba saya tulis lagi. Ini kan sama ya, panjang 4x, ini lebar 3x. Nah, terus kemudian maaf, ini x ya. Ditambah berapa? Ini 4 ya. 4x ya. Terus kemudian berapa lagi? Nah, 3x. Oke, berapa ini? 4x tambah 3x, 7x. 7x ditambah 4x, 11x. 11x ditambah 3x berarti 14x. Oke. X-nya berapa? 14x. Ininya berapa? Kelilingnya berapa tadi? 70. Atau bisa juga antum misalkan keliling itu sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Oke, 2 kali panjangnya apa? Nah, ingat konsepnya ada segitiga sama dengan kotak. Kalau antum lihat kotak itu sama dengan segitiga. Ya udah. Gimana? Ini ya. Panjangnya apa ini? Panjang. Ini panjang nih. Berarti 4x ditambah nih. Lebarnya berapa? Lebar nih L. Ini L juga nih. Berarti 3x sama dengan 2. 4x ditambah 3x berapa? 7x sama dengan 2 kali 7x berapa? 14x. Sama aja. Sama ya sama yang ini. Oke, terserah tuh mau pakai yang mana. Nah, sekarang cari x-nya. Berarti kan gini. 14x sama dengan 70. X itu sama dengan berapa? 70 dibagi 14 ya. Sama dengan berapa? Berapa ya cepat ya? 5 ya. Oke, ini x-nya 5. Kita dapat x-nya sama dengan 5. Oke, gampang kalau udah dapat x-nya. Nah, ayo kita coba lagi sini. Turunin dulu. Nah, tadi x-nya dapat 5. Nah, tadi kan kita punya panjangnya itu sama dengan 4x. Lebarnya itu kan sama dengan 3x. Kita udah dapat x-nya sama dengan berapa? 5. Hajar hadirin. Panjang berapa? 4x. 4 dikali 5. Ingat, konsepnya seperti ini. Ini akan terus antum pakai. Nah, gini. Hampir di semua materi matematika kayaknya antum bakal kepake ini. Udah saya sering sebutkan. Berarti apa? Berapa ini? 4 kali 5 berapa? 20. Itu panjangnya. Lebarnya berapa? 3x. Ya. 3x berarti x-nya berapa? 3 kali 5 sama dengan berapa? 15. Oh, dapat P-nya sama dengan 20. Kemudian L-nya sama dengan berapa? 15. Oke. Sudah teman-teman. Oh, belum. Tadi kan ditanya ini ya. Ditanya luasnya. Luasnya berapa? Luas sama dengan panjang dikali lebar sama dengan berapa? Panjangnya berapa? 20 dikali 15. Berarti 300. Easy teman-teman. Oke. Cukup sampai di sini ya untuk pelajaran kita di perbandingan. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Tolong dikerjakan nanti latihannya. Jadi saya kasih tugas di WA, saya umumkan tugasnya apa saja. Yang jelas pahami ini dengan baik. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya.